Yang kedua, Allah juga akan membantu budak mukatab yang menginginkan pelunasan untuk dirinya, yaitu budak yang kemudian mencicil untuk pembebasan dirinya sendiri sebagai budak, dan dia akan merdeka setelah selesai daripada cicilan tersebut kepada majikannya. Maka orang yang seperti ini juga akan Allah Subhanahu wa ta'ala tolong, dan wajib pertolongan Allah atas mereka. Yang ketiga, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berperang fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka dan akan memberikan daripadanya kemenangan, insya Allah. Baik kemenangan tersebut didapatkan di alam dunia ataupun kelak jikalau kalah secara lahiriah di alam dunia ini terhadap musuhnya, maka kemenangan tersebut pasti akan didapatkan, dan hakikatnya para pejuang pasti mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa di akhirat kelak dengan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saudara hadirin, untuk lebih meyakinkan kita para pemuda, siapapun yang ingin menikah, waqad zawwaja Rasulullah waqad zawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ar-rajul alladhi lam yajid illa izarahu wa lam yaqdir ala khatamin min hadid wa ma'a hadza fazawwajahu bitilkal mar'ah wa ja'ala sadaqaha alaihi ay yu'allimaha ma yahfaduhu minal Qur'an. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabinya menolong hambanya. Jadi Rasulullah SAW menikahkan laki-laki tersebut, yaitu seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa kecuali hanya sarungnya saja dan tidak mampu terhadap membeli cincin dari besi. Masya Allah. Tapi meskipun begitu, baginda Nabi besar Muhammad SAW menikahkannya dengan wanita itu dan menjadikan mas kawinnya adalah mengajarkan perempuan tersebut apa yang telah dihafal daripada Al-Quranul Karim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dari penjelasan ini bisa sama kita ketahui bahwa Islam tidak semerta-merta harus selalu dan selalu harta. Karena harta tersebut hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta itu bukan tujuan. Sehingga pada akhirnya bagi orang-orang yang sadar akan pentingnya ibadah kepada Allah lewat pernikahan ini, betul-betul memperhatikan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semuanya. Nikahlah, karena sesungguhnya dengan menikah Allah akan memberikan jalan yang baik. Nikahlah, karena dengan nikah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita semua, yaitu keberkahan daripada rizki kita. Ingat saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rezeki itu tidak selamanya harus berupa harta yang berlimpah dan juga banyak. Walaupun betul Allah menjanjikan kekayaan bagi kita, minimal kecukupan bagi kita, tapi bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dia akan merasa puas akan apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian banyak di antara kita yang bercerai? Kenapa banyak di antara kita yang rumah tangganya rusak? Karena tidak lain dan tidak bukan mereka tidak bersyukur akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Jikalau kita kemudian betul-betul mensyukuri nikmat Allah, akan ada rasa qanaah yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Karena kita betul-betul menjadi hamba-hambanya yang beriman dan juga bertakwa, dan tidak banyak mengeluh kepada apa yang kurang dari diri kita. Ingatlah, bukankah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya? Sayyidatuna Khadijah juga adalah orang yang kaya. Tapi mereka berdua melakukan daripada hartanya tersebut untuk dikeluarkan di jalan Allah. Mereka justru hidup dalam keadaan sederhana. Beliau hanya tidur di atas pelepah korma. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan kita
bukan siapa-siapa, justru kita ini bermewah-mewahan, bahkan memaksakan daripada kemewahan-kemewahan tersebut, ibadallah. Oleh karenanya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, cukuplah itu menjadi pelajaran buat kita semua, agar kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan pernikahan ini, dan menjadikan tentunya pernikahan tersebut sebagai sarana ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan jalan kepada kita, memberikan kemudahan rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita, yang pada akhirnya membuat pernikahan kita menjadi amal soleh bekal kita nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya Abdurrahman Jelani atau Bang Ujai undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.